sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya membangun. Ya, itu di agamamu itu dalilnya ada. 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu dibolehkan di dalam agamamu. Boleh tidak di dalam agamamu menggauli ayam? Semua itu boleh nggak? Itu segala sesuatu dibolehkan. Adab ya. 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak dalam agamamu menggauli jendela, lubang pintu? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak kemudian di dalam agamamu senjatamu masuk sendiri ke anusmu? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak di dalam agamamu kau kemudian menggauli anak kandungmu sendiri? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak dalam agamamu menggauli emakmu? Boleh. Dalilnya 1 Korintus 10 nomor 23. Begitu. Ada dalilnya. Makanya penyakit AIDS itu berasal dari negara yang mayoritas penyembah Kristus. Dalil kawan, dalil. 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Boleh nggak kau gauli nenekmu yang sudah berusia 90 tahun? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 3. Boleh nggak kau menggauli kambing? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak kau menggauli sapi? Keledai. Boleh nggak? Boleh. Dalilnya 1 Korintus 10 nomor 3. Boleh nggak kau kemudian menggauli semut? Boleh. 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh. Ini agamamu itu. Agamamu itu membolehkan segala sesuatu. Dalilnya ada. Ada dalilnya. Boleh nggak kau menggauli kambing sakit? Boleh. Maaf ya, maaf. Ini dalil. Kita bicara dalil. Dalil. Ada dalilnya. 1 Korintus 10 nomor 23. Jelas tertulis segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Apakah segala sesuatu dibolehkan dalam Kristen? Benar kata Paulus. Tetapi bukan segala sesuatu yang berguna. Jadi kalau berguna bagimu seekor ayam, maka boleh. Dalilnya ada kawan. Iya. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini menggauli pelek sepeda? Boleh. Dalilnya ada. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini memasukkan kelaminnya ke knalpot motor yang lagi bunyi? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini kemudian membuat kemudian kelaminnya masuk ke kipas angin yang sedang berputar? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Ada. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini memasukkan kelaminnya kepada roda beca yang lagi berputar? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Ada. Lengkap. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini memasukkan kelaminnya ke blender yang sedang mutar? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 23. Jangan menghujat kawan, jangan. Karena kenapa? Hujatan itu disediakan sendiri oleh kitabmu. Oke? Ya, tapi jangan kau coba nanti ya. Oh, ternyata Bang Suma katakan boleh saya jepit punyaku di jendela. Jangan kau ikuti itu. Ya, jangan kau ikuti. Jangan kau stres. Oke, dilanjutkan teman-teman, silakan. Kalau ada yang lemah. Oh, benar tuh ada dalil itu. Ada, 1 Korintus 10 23 ada. Iya. Jadi memang para ajaran Kristen teman-teman ya. Semua serba boleh ya. 1 Korintus 10 nomor 23. Ini parah ini. Ini orang tuh ya berbuat sesuka hatinya. Adapun adab, moral, ya sopan santun, basa-basi cuman ya. Atau hanya sekedar pragmatis ya. Kalau diperlukan pakai gitu ya, sopan santun. Nggak perlu itu ya, nggak ada gunanya ya nggak perlu pakai ya. Misalnya ya dalam perang ya, nggak ada aturan itu. Mau bantai anak kecil, orang tua nenek, sikat semuanya. Gitu. Ya, selamat datang Pak ARD.
S ya. Assalamualaikum Bang Juma Ya, dan Bang Goto, host, waalaikumsalam. Bang Dalpo semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, sama-sama Bang. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan Bang? Silakan. Enggak itu aja sih Bang. Udah kabur orangnya. Buat Bang Juma semua sehat-sehat, semangat. Semoga selalu diberi kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke Bang, saya pantau di bawah aja Bang ya. Makasih Bang host. Ya ada hostnya yang naikin ini. Kira nggak ada ya. Selamat Yang datang monitor. Bang Accelerator. Bang Letter, ada yang mau disampaikan Bang atau mau ditanyakan? Ya, silakan. Putus-putus Bang Goto, atau saya mungkin ini ya. Sinyalnya host yang merah, sinyalnya. Sinyal host ya. Oh iya. Iya, iya. Putus host. Putus-putus host. Ya, lanjut Bang. Lanjut ya. Ah, ini Silakan. udah bagus, udah bagus, udah bagus. Nah, ini naik nge-report Bang Suma. Wah, parah nih. Oh, Siapa yang naik tadi ya? Ya. si Sema, Ya, Bang Sema, Suma ke report ya, kena peringatan. Kan Sema, Bang Suma Yang report ini kena host. peringatan. yang tadi ya, yang Oten tadi ya, Iya. Siseni. yang burungnya masuk ke blender ya. Ya, masuk dapat peringatan Bang Suma. Ya, saya baru selesai duhur tadi Bang. Ya, Iya, sini belum sih. Dikit lagi. selesai duhur. Ya, report ya. Tunggu kita lihat. Report Bang Suma. Punya. Ketombak Bang Juma, ketombak Romawi. Kita lihat. Nah, ini kalau udah Mungkin beliau dulu ya. report mainannya. Iya, ini Bang Letter belum ada suaranya ini. Assalamualaikum, selamat siang Bang Letter. Ada yang mau disampaikan? Sudah naik ya. Beliau sudah naik ya. Kena tendangan penalti tanpa bayangan kita ini, kawan-kawan. Ya, dilanjut dulu Bang Goto, gantian kita ibadah yuk, gantian. Lanjut dulu Bang. Oke, Sudah Bang. saya selesai, Bang. Sudah selesai saya, sudah selesai. Ya, silakan. Jadi silakan Bang Art, mungkin Bang Letter, Bang Letter. Selamat siang Bang. Bang Letter, selamat siang. Bang Letter, X Letter, selamat siang. Bang X Letter, selamat siang. Aduh, Bang X Letter kok ditanya tidak ini? Jangan sampai beliau tadi. Itu bukan host saja yang ya. Mau Bang Goto, saya boleh nanya Bang Goto? Ya, silakan. Ini saya kan dari Pontianak, Kalimantan Barat, Bang Goto. Ya, silakan. Kira-kira kalau untuk api cabang di sini sudah ada apa belum, Bang? Oh, itu ada Bang Suma itu. Sebentar ditanyakan langsung Bang Suma. Itu. Iya. Pontianak. Assalamualaikum Bang Juma. Ya, beliau Farko mungkin duhur. Iya, lagi sholat tadi bilangnya Bang. Oh iya. Bentar ditanya ya. Pengurus api banyak ya di TikTok ini. Banyak. Iya, soalnya saya cari-cari info kan di sini belum ada ketemu nih atau belum dapat kabar gitu. Jadi makanya pengen nanya langsung nih sama kawan-kawan api di tempat lain begitu, Pak, Bang. Kepada Bang Suma sebentar, mungkin beliau lebih bisa merinci, Bang. Iya. Apa sudah ada Pontianak ya? Tunggu beliau selesai duhur ya. Oke, siap Bang. Ya,
Waduh, siapa yang suka nge-report nih? Bahkan teman Kristen tadi ke-report juga tadi teman Kristen ya. Wah, Pak. Kalau aku kena nggak Bang Goto? Belum Bang, belum. Belum Kau ya, kena. aman Bang. Yang penting bukan hostnya saja. Kalau hostnya ke-report ya berhenti komal Bang. Kalau Bang Suma kan banyak akunnya dia. Beliau banyak akunnya. Akun saya cuma 3 biji ya. Kalau di-report wah pindah lagi satu. Kalau akun yang pertama Ya dulu kita udah ada. tanggepin komentar kali ya. Ya, Salam Super kita naikkan Mario dulu. Puguh ya, yang menuduh umat Islam ya mensahkan menggauli binatang. Ini konyol Oten ya. Biasanya sih ini ya tuduhan ini dipakai si kiamat ya. Ada hadis yang mengatakan tidak ada hukum ya kalau umat Islam tuh menggauli binatang. Cuman masalahnya dia pakai sekedar terjemahan. Hukum, jenis hukuman tuh dalam Islam ada bermacam-macam. Ada yang namanya kisos kan. Kisos tuh ya hukumannya sesuai dengan apa yang orang lakukan pada orang lain. Misalnya mata ganti mata gitu. Nyawa ganti nyawa ya kan. Nah, itu kisos namanya. Ada juga yang hukum buat pencuri, itu potong tangan. Hukum buat apa lagi itu? Berzina dan seterusnya. Nah itu hudud itu. Jadi jenis hukumannya, bentuk hukumannya disebutkan dalam Al-Quran. Nah, namun kalau binatang itu, hukum yang dimaksud itu ya diterjemahkan dari kata hudud gitu. Ya, tahan dulu Bang. Ada tamu kita nih, Bang Ulil Amri. Selamat siang. Bang Ulil Amri, selamat siang, Bang. Bang Ulil Amri, selamat siang. Bang Ulil, selamat siang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mungkin ada yang mau disampaikan, Bang? Iya Bang, saya hanya menyampaikan ini. Kalau ada Oten yang seperti tadi itu seharusnya jangan dilanjut di lah. Kasihan Bang Juma karena itu kan memancing emosi gitu. Namanya orang pasti ada emosi lah kalau dihujat begitu Tuhannya kan. Bang, kalau dia tahu bahwa ini menghujat, ya bisa dia turunkan sendiri, Bang. Tadi dibiarkan aja lama itu. Ya. Karena Bang Juma kan sedang puasa, ya kan takutnya terpancing emosi. Terus Bang Juma nanti takutnya juga ngomong-ngomong yang apa meleset misalnya kan kasihan juga Bang Jumanya gitu loh. Saya sih nggak mau Bang Juma itu istilahnya sampai terpleset karena apa namanya Oten kurang ajar kayak gitu loh. Mau saya langsung turunin aja, lagian juga nggak edukasi kayak begitu. Betul Bang, betul. Ya, hanya itu aja sih, saya cuma prihatin aja dengan khawatir gitu dengan Bang Juma karena ya Bang Juma itu adalah panglimanya apologet Indonesia gitu loh. Jangan sampai terjadi kepleset omong nanti terus dilaporkan apa. Nah, saya nggak terima gitu masalahnya. Iya, benar-benar Bang. Karena kan para penghujat Oten ini kan cari-cari celah ini Bang ya. Memanfaatkan situasi. Nah, itu yang ditakutin. Iya, untuk memancing emosi sehingga Bang Juma kepleset nanti dilaporkan. Nah, itu yang saya khawatir gitu loh. Karena Kristen itu dengan segala strategi apapun dia lakukan. Yang penting tujuan dia tuh tercapai gitu. Betul. Biasa itu Bang. Jadi dia yang nge-report juga tadi Bang ya. Nge-report nih. Iya, mungkin ada dua. Bang Zuma ketombak. Ya itu emang seharusnya ini nggak layak diajak diskusi. Nggak layak, dan lagian juga kita yang nggak ada edukasi gitu. Apa sih yang kita ambil ilmunya dari diskusi yang tadi itu kan gitu? Nggak ada. Ya. Tahan dulu Bang. Ini Bang Stefan sudah kelihatan di atas. Bang Stefan. Ya Bang Goto gimana? Oh, bukan. Ya, saya Muslim. Ini siapa nih Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin melaporkan saja dalam waktu yang bersamaan saat ini ada akun atas nama Sahabat Bang Zuma Official. Nah, di sana tuh ada modus-modus ngumpulkan koin seolah-olah Bang Zuma berdebat dengan Oten-Oten.
tapi ada ritme-ritme pemancingan mengumpulkan koin. Mohon dipantau itu aja. Ya, Saya tadi malam itu. khawatir, Mulai itu, Bang. Mulai saya tadi khawatir malam. nama Bang Juma kotor oleh trik-trik yang tidak sehat ini. Ya, mulai tadi Izin malam. melaporkan saja. Udah lama sebenarnya itu, Bang. Udah lama itu. Kok akun cloning itu. Sahabat Bang semua udah lama itu, Bang. Udah lama Tapi itu. penontonnya banyak tuh tadi malam tuh sampai hampir 1.000 itu tadi malam. Iya, Dan banyak yang terpancing ya ngasih koin gitu. betul. Mereka tidak sadar bahwa bukan Bang Suma di atas itu. Bukan Bang Suma ya, bukan Bang Suma itu. Kalau saya tahu. Kan saya tapping di bawah. Saya katakan itu Kemal palsu nih. Bukan beliau ya, bukan beliau. Iya. Kalau orang biasa bertemu langsung dengan beliau, tahu itu Bang Suma atau bukan. Ya. Kan begitu. Cari teman-teman yang belum pernah bertemu langsung ya. Kalau Suma Oke. Ya sudah, izin saya turun kembali. Terima kasih. Tim Bang Suma sudah tahu itu, Bang. Tim IT Bang Suma sudah tahu itu. Bang. Tim IT Bang Suma ya. Iya, sudah tahu. Ya. Oh, udah perasaan ini aku udah dilaporkan, Bang. Ini kan sudah lama ini, dari tahun lalu ini. Cloning ini. Dari tahun lalu ini. Cloning ini. Udah lama nih ya. Udah lama. Tapi ya teman-teman, kasihan yang teman-teman tidak hafal dengan suara Bang Suma akhirnya ya. Semalam kan koinnya banyak. Ya itu yang dikhawatirkan seperti itu, Bang Goto. Jadi ya kayak begitu yang dikhawatirkan ya disalah gunakan lah gitu. Ya disalahgunakan, banyak terpancing nyumbang koin lumayan gede-gede juga tuh, ada paus, ada apa saya lihat itu. Mesti dia klik dulu profil tuh, profil yang bicara, mesti dia klik dulu profil yang bicara itu siapa tuh. Kan begitu. Cuman saya mau mereport, cuman cara mereportnya nggak tahu saya gitu loh. Ya, ada bendera, Bang, di samping sebelah kanan, klik profil, ada titik di situ, Bang, ada bendera situ. Nah, klik aja situ. Samping sebelah kanan mana yang ada bendera di mana? Enggak ada. Klik profilnya, Bang. Profil. Coba klik yang dia bawa Abang nih ya. Klik profilnya dia gitu, diklik itu. Ya, klik tuh kan ada itu di samping, Bang, ada tanda di situ. Nah, klik aja di situ tanda yang mana yang mau bisa nge-report, melaporkan kan begitu. Tapi enggak bisa juga, Bang. Iya. Nggak bisa, tim itu, Bang, minimal dia 10 orang. Kalau Abang sendiri nggak bisa, cukup lah merespon. Kalau yang Bisa sendiri. Enggak, karena kan saya punya grup juga dari API. Saya punya grup juga dari API. Nanti kan saya kirimin di grup, nanti ayo kita rame-rame gitu. Oh ya bisa. Saya punya grup di API Jabotabek gitu. Iya. Kalau bukan penghujat, Bang, jangan. Kalau dia diskusinya santun, kecuali kalau penghujat ya. Wah. Oh iyalah, saya sini kan juga cari ilmu, Bang. Kalau orangnya baik-baik, diskusi pengen cari ilmu gitu, ya malah saya seneng gitu kan. Dari malam sampai subuh saya dengerin Bang Juma gitu. Cuman kalau ada penghujat terus dibiarkan, terus nanti Bang Juma namanya manusia, ya sabar-sabarnya manusia, takutnya terpancing emosi sehingga Bang Juma mengucapkan kata-kata yang nggak sesuai misalnya, nanti langsung dilaporkan kan. Waduh. Kasihan Bang Juma gitu loh. Sedangkan kita di Indonesia ini butuh orang kayak Bang Juma. Nggak ada lagi di Indonesia yang bisa menggantikan Bang Juma. Orang-orang seperti ini nggak ada. Gitu. Ya. Banyak orang pintar, cuman orang yang seperti Bang Juma cara mengkanter, dia ngomong begini kanter dari sini, dia ngomong begitu kanter dari sana, sehingga lawan tidak berkutik. Inilah Bang Juma gitu loh. Nggak ada selama saya debat udah 3 tahun dengerin Bang Juma tuh nggak ada. Walaupun ya Bang Goto memang basicnya kan di sejarah ya apalagi yang bentuknya ilmu sekolahan lah gitu. Kalau Bang Juma kan dari dua agama itu kan memang menguasai gitu. Kalau Bang Goto kan mungkin baru tentang sejarah aja kan gitu. Luar biasa gitu dengan sejarah Bang Goto saya nggak sanksi, memang luar biasa gitulah, cerdas. Dan kalau bicara pun menerangkan aja nggak pernah tersendat-sendat gitu loh, lancar gitu. Saya salut dengan Bang Goto juga sebagai malap yang cerdas itu, luar biasa lah, mengapresiasi lah intinya gitu. Ya, saya memang terlebih kepada ilmu epistemik. Karena epistemik itu tidak bisa, epistemologi ya, dalam filsafat ya, salah satu tonggak ilmu pengetahuan itu tidak bisa lepas dari ilmu histori.
Jadi basic saya di situ ya. Jadi Iya. ketika kita berbicara epistemologi dalam atau enggak ilmu pengetahuan itu tidak bisa melupakan sejarah, karena sejarah bagian dari epistemologi, kan begitu. Saya secara pribadi memang mendapat salah satu aliran ilmu filsafat ya, kalbilisme, di mana doktrin ini mengajarkan ilmu pengetahuan itu belum tentu benar, bisa jadi dia salah. Jadi diambil dari sumbernya mana. Makanya saya pelajari nubuatan-nubuatan. Ya, tapi sepanjang saya di Komal ini, ketika saya berbicara nubuatan, tidak satu pun teman-teman Kristen ya yang bisa menghadang laju saya berbicara nubuatan ya. Karena nubuatan-nubuatan ini penting, soalnya ini ada dalam dunia kekristenan. Kita mengingat ada 8.532 nubuatan-nubuatan yang memang harus dipelajari oleh pihak Kristen. Tapi sementara mereka ini mempelajarinya ini menurut saya ya hanya di kalangan terbatas gitu. Mungkin di tingkat strata 1 ke atas ya, 2. Kalau evangelis atau yang biasa mungkin belum ya. Nanti dia mahasiswa mungkin ya. Dan kalau saya lihat juga memang dia dari 135 SKS dari strata 1 ini belum ada yang mengulas masalah epistemik ini, belum ada. Saya perhatikan ya, hanya sejarah dan budaya Kristen, sementara lebih jauh ke sumbernya mereka tidak mengulas. Mungkin nanti di tingkat strata 2 kira-kira seperti itu ya. Nah, satu hal yang kita perlu pahami bahwa dunia kekristenan itu tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa mereka itu belajar itu seperti yang kita saksikan di Komal-Komal ini. Tidak seperti itu Bang, karena mereka itu belajar dasarnya dari dogma itu, bukan dari akal. Itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi semua yang dipelajari baik di tingkat pendidikan mereka, sekolah tinggi teologi ya, itu dasarnya dari dogma, bukan dari akal. Yang perlu kita pahami. Jadi di Komal seperti ini wajar kalau mereka keras, karena memang pelajaran mereka awalnya dasarnya ya itu bukan dari akal, tapi dari dogma. Awalnya Bang, yang perlu kita pahami. Jadi bukan seperti yang kita ini Kristen begini dia pakai akal juga, tidak Bang. Kristen itu tidak diawali dari akal. Kalau kita baca ilmu histori mereka ya, itu mereka secara turun-temurun diajarkan untuk tidak sama sekali mendahulukan akal daripada dogma atau doktrin, tapi iman dulu ya. Iman dulu baru gunakan akal. Beda kalau Islam itu diajar untuk berpikir dan berpikir untuk memeluk Islam. Jadi kita mengenal Islam memang harus menggunakan akal. Kan begitu Bang, kalau Islamnya beda. Kalau bahkan di zaman Renaissance, kalau Abang belajar sejarah Renaissance ya, peralihan antara abad pertengahan masuk ke abad Renaissance, abad modern ya, abad ke-14 15 itu Abang bisa lihat di situ bahwa gereja-gereja itu bukan menawarkan akal kepada jemaatnya, tapi menawarkan doktrin dan dogma melalui kekuatan politik, kan begitu. Nah, itu bisa mereka bantai ya, siapa yang bisa bantai, karena ini sejarah ya, jelas gamblang dalam sejarah begitu. Ya kalau naik hanya menyampaikan itu aja ke Bang Goto. Istilahnya saya mengapresiasi dengan Bang Goto kan mualaf cerdas ya, kalau bisa untuk keislamannya juga ya, biar kita bisa mendampingi Bang Juma lah gitu ya. Untuk keislamannya juga harus lebih banyak dipelajari, termasuk Arabnya dan terjemahannya, semuanya itu harus diajari sehingga ya minimal bisa mendampingi Bang Juma gitu. Karena saya lihat itu Bang Goto tuh mualaf yang cerdas gitu. Mungkin kalau memang serius dalam belajar itu 2 tahun insya Allah udah bisa menguasai ilmu Arab itu. Gitu iya Bang. Memang kan kita diajar itu untuk menuntut ilmu Bang, untuk menuntut ilmu sampai ke negeri, kan begitu Bang. Ya, itu hanya kata. Assalamualaikum Bang Goto. Kata hiasan saja. Jadi gitu aja Bang Goto. Buat yang lain saya mau turun, saya menyampaikannya. Terima kasih banyak, saya udah dinaikkan. Semoga selalu sehat, selalu dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Semoga Komal ini selalu bermanfaat buat orang banyak, selalu edukasi terhadap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun juga Bang Os ya, teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman Kristen di bawah ketika aja 1 atau 2 ya saya naikkan ya, karena. Assalamualaikum Bang Goto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berapa hari nih saya cari-cari kok nggak ada nih Bang.
Oh iya bang, kan masuk Ramadan bang. Ya, belum kuat untuk buka komal di beberapa hari ya setelah masuk Ramadannya. Kita break dulu ya, kuat-kuat sedikit lah baru. Sudah terbiasa dulu bang, baru kita ini Iya, buka saya lagi. tunggu-tunggu, saya cari-cari kemana nih Bang Goto ini. Iya, betul. Banyak yang minta memang saya itu membawa kajian secara epistemologi Bible, tapi saya bilang begini, kalau dalam komal-komal seperti ini ya kita beda dengan offline. Ini kan online bang, beda offline, cara sudut pandang orang di atas komal ini beda dengan ketika kita debat offline bang, atau kita sharing offline atau menyampaikan kajian itu secara offline, itu pasti berbeda. Karena ada sanggahan-sanggahan dari yang lain kan begitu bang. Kadang sanggahan-sanggahan itu yang bisa memutarbalikkan pikiran kita. Makanya saya pernah dicap itu sama teman-teman Kristen bahwa jangan naik di roomnya Bang Goto, karena roomnya Bang Goto itu room cuci otak tuh, dimana pikiran lu itu dirubah dengan menggunakan filsafat kan begitu. Banyak yang DM saya teman-teman Kristen itu. Ya saya bilang saya mempelajari filsafat karena itu mother of science ya. Induk dari segala ilmu pengetahuan, nggak bisa dipisahkan dari dunia kekristenan, dunia Islam nggak bisa. Bahkan dalam dunia kekristenan kan ada itu sekolah tinggi ilmu filsafat keilahian. Mereka menggabungkan ilmu-ilmu keilahian dengan ilmu agama atau ilmu ketuhanan. Sama dengan Islam ada filsafat Islam. Jadi ketika kita mau membongkar satu narasi yang tidak benar atau terjadi pembelokan sejarah, kita butuh ilmu filsafat. Karena filsafat itu mengajar kita dengan memakai sudut pandang dari logika, dari fakta dan data. Itu filsafat mengajar kita seperti itu. Nah, ketika kita menarasikan sesuatu hanya berdasarkan doktrin dan dogma, kita bisa membantah ini. Karena yang Anda ajarkan, yang Anda sampaikan, itu argumen Anda hanya berdasarkan doktrin dan dogma. Itu kan kita bongkar tuh, kan begitu. Jadi kita memang butuh ilmu ini. Kapan kita tidak bisa enggak punya ilmu begini ya. Ketika orang memutarbalikkan fakta, maka kita tidak bisa mampu menjawab. Nah, dalam dunia debat dialektika, ilmu memutarbalikkan fakta itu sering digunakan oleh orang-orang yang memang naik bukan berbasis argumen tapi berbasis sentimen. Ketika dia naik di ranah dialektika, basisnya adalah sentimen, otomatis dia memutarbalikkan fakta. Kan begitu. Nah, contoh Edis ya. Edis naik bikin komal, nyari dana menggunakan ilmu pemutarbalikan fakta. Jadi dia menggunakan ilmu logika, tapi logikanya itu memutarbalikan fakta. Nah, itu tidak masalah dalam dunia dialektika, tidak masalah. Sepanjang itu tidak kena ranah hukum. Yang ada kita harus mampu membalikkan pemutarbalikan fakta itu, argumen itu. Kita harus mampu. Bagaimana caranya? Kita belajar. Kan begitu. Kita belajar terutama epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang bisa menjawab dari pemutarbalikan fakta itu. Jadi bisa membongkar itu. Itu ketika dia mengatakan bahwa Islam menyembah batu hitam. Nah, kita bongkar. Kan begitu. Secara epistemik. Kan begitu, Bang. Nah, jadi begitu kira-kira. Jadi banyak contoh untuk menghadang pemutarbalikan fakta. Salah satunya dengan menggunakan ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu logika itu adalah ilmu filsafat, ilmu komunikasi kan sama filsafat semua. Kan begitu, Bang. Nah, kita perlu pelajari ini. Betul. Kan begitu. Nah, Bang Suma kemana nih? Jangan sampai beliau ketombak juga ya. Tombak lagi ya akunnya. Nah, jadi saya menggunakan ilmu akal tuh. Ilmu akal untuk menyampaikan itu. Bukan ilmu dogma, Bang. Itu, Bang. Ya kita tunggu beliau naik kembali ya. Beliau mungkin ibadah itu, ya. Beliau. Bang Goto. Apa namanya itu? Jadi itu kalau ajaran Paulus dengan ajaran yang di Aramaik itu berbeda ya? Iya Bang Goto. Aramaik itu kan masih masuk perjanjian lama, Bang. Tanah ya. Pesita itu. Karena kalau di Pesita, kalau Pesita kan, itu kan begini. Pesita itu berbahasa Ibrani, Bang. Berbahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Suryani, kan begitu. Pesita dari bahasa Ibrani ke bahasa itu. Kan begitu, Bang, ke bahasa Suryani. Itu namanya Pesita, tapi dia aslinya berbahasa Ibrani, bukan Aramaik ya. Aramaik beda dengan Ibrani, Bang. Iya. Hanya dia serumpun dengan bahasa Arab. Ya. Begitu. Berarti itu ajarannya di Pesita itu tentang Yesus berbeda ya dengan Yesus Yunani ini.
Oh iya, betul 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 Bang, betul betul betul. Oh Betul iya betul iya betul. iya. Karena ini saya sudah dengar-dengar ini Bang Gito Ya, sudah ada coba di PC. belajarin aja Bang. Coba belajar ilmu histori, belajar juga filsafat Islam Bang. Ada itu filsafat Islam Bang. Iya iya iya. Iya. Ada filsafat Islam dipelajari itu karena filsafat itu induk dari segala ilmu pengetahuan. Dia tiga tonggaknya, ontologi, epistemologi, aksiologi. Ketika kita sudah bisa mengerti apa ini dasar-dasar dari ketiga tonggak ilmu pengetahuan ini, maka kita akan bisa membuktikan yang mana benar, mana salah. Itu Iya mana iya iya. kebenaran, mana pembenaran. Itu pasti bisa itu, tidak mungkin tidak. Tapi dasarnya sekali lagi mempelajari filsafat. Filsafat itu kan ilmu seperti dia seperti mata pisau itu. Kalau abang mengambil belajar filsafat itu dasarnya bukan dari Al-Quran, bahaya. Abang bisa ateis. Tapi belajar filsafat dasarnya itu dari Al-Quran. Jadi fathernya dari Al-Quran. Itu. Iya iya iya. Nah, mothernya filsafat, fathernya dari Al-Quran. Nah, begitu bang. Jadi semua referensinya dari Al-Quran. Jangan keluar dari Al-Quran. Kan begitu. Iya iya iya. Saya bisa memahami itu. Nah, kira-kira begitu mungkin. Nah, ini Bang Dalbo turun, Bang Zuma ya, Bang Suba mungkin beliau ibadah ya, beliau tadi izin ibadah itu. Itu. Itu yang perlu kita pelajari Bang. Jadi basic saya sebenarnya epistemologi. Jadi epistemologi itu erat kaitannya dengan sejarah. Nggak bisa dilepas itu Bang. Iya iya. Nggak dilepas itu. Nggak bisa dilepas. Jadi pelajari itu saja supaya mengerti itu. Apalagi kalau kita belajar budaya Kristen, budaya Kristen ini budaya yang menarik dipelajari Bang, menarik dipelajari. Karena memang kitab mereka itu kita tidak boleh menolak, karena Nabi pun tidak mengajar begitu, tapi kita mengambil, kita mempelajarinya. Jadi sebagai bahan pembanding, bahan pembelajaran, bukan bahan diyakini. Iya iya iya. Yang menolak padahal kan mereka sendiri Bang Goto. Iya betul. Ya teman-teman yang dibawa mungkin yang Kristen kan Bang, kita naik diskusi ya sambil tunggu-tunggu Bang Suma mungkin masih mau bergabung ya Bang Suma. Atau akunnya kena topak lagi ya Bang Suma. Mungkin ketombak ya, saya kurang tahu karena beliau pasti kalau turun pasti izin dulu. Jika beliau tidak izin berarti beliau ketombak kan begitu. Iya, pasti ketombak beliau. Nah, beliau ketombak tampaknya ya. Karena beliau tidak langsung turun begitu. Saya kenal baik beliau. Kalau beliau turun begitu berarti saya ketombak itu. Itu aja tuh beliau. Tapi saya heran ya, barusan ada teman Kristen ditombak di komal saya. Barusan itu ada. Ya, barusan ada ditombak di komal saya di Kristen. Biasanya tidak ditombak. Dan sambil menunggu teman kan ya kita ubah temanya ini, benarkah Tuhan itu Tritunggal? Selamat siang. Nah, ya siang Bang Chris Evan. Bang Chris Evan siang. Ya, Abang mau Selamat diskusi siang. sesuai tema, Bang? Ya, Abang mau diskusi sesuai tema atau mau pilih tema lain? Aku mau tanya dulu lah sebelum diskusi itu. Ya, sabar saya. Tuhan, Ya, sabar Bang, sabar. Ya, apa ditanyakan? Silakan, apa yang mau ditanyakan? Karena host tidak bisa terlalu banyak ngomong, Bang. Silakan, apa yang mau ditanyakan, ya, Bang? arti Tuhan menurut Quran itu apa? Ya, Bang Otak Waras, monitor Bang, atau Bang Arda, Bang Jack, mungkin ada yang mau menjawab arti Tuhan menurut Al-Quran. Silakan Bang. Silakan Bang Goto Silakan, dijawab. siapa yang monitor menjawab? Silakan. Oh ya, tunggu. Nah, ini ada narasumber saya dari Islam ya, ada Bang Amir Khan tuh naik itu. Beliau sudah naik ya. Ya, selamat siang Bang Amir Khan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada dari teman Kristen bertanya Bang, arti Tuhan menurut Islam. Silakan Bang Amir Khan.
Arti Bisa menjawab. Tuhan menurut Islam, kalau menurut Islam, sembahan yang dianggap itu suci Sang Pencipta langit dan bumi atau Sang Pencipta alam semesta, sebagaimana yang suci dari segala sesuatu hal yang tidak bersifatan dengan Tuhan itu sendiri, seperti apa yang difirmankan oleh Allah, katakanlah Muhammad Allah satu ehad. Begitu tempat pengaduan seluruh makhluk yang diciptakan, itulah yang dikatakan Tuhan. Oke. Itu Bang, dari Islam Bang, Kenapa ya. di dalam kalau kita Saya nggak baca tahu di dalam dari Kristen. ya, kalau kita baca di dalam surat Saya ini Al-Jathiyah ada ayat 23, ya, surat Al-Jathiyah ayat 23, ini Allah itu, apakah Allah tidak mengerti definisi Tuhan sehingga menuduh sekelompok orang sudah mentuhankan hawa nafsunya? Coba kita baca ya terjemahan ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mata pendengaran dan hatinya. Nah, sekarang definisi Tuhan di sini menurut Allah itu apa? Sebentar Bang ya, ini ya, ada kita diskusi santai ya, jangan berdasarkan emosi, jangan berdasarkan sesuatu hal yang kita menyebabkan hilang kontrol gitu ya. Kita diskusi santai, masih ada azan ini saya ini. Dekat masjid soalnya. Kita naikkan dulu narasumber dari Islam ya. Ini mungkin ada Bang Dadang Kamal ya. Ya, yang dibawa bantu tap-tap layarnya kawan-kawan ya, bantu tap-tap layarnya kawan-kawan ya, bantu tap-tapnya. Sambil menunggu kembali mungkin ya Bang Suma ya, mungkin masih mau kembali, beliau tadi izin ya. Izin untuk melakukan ibadah ya. Mungkin beliau masih mau kembali. Barusan di Komal saya ini ada teman Kristen ketombak ya. Barusan ada. Jadi 2 akun ketombak. Sebentar ya, ini masih ada azan ini noise ya. Selesai dulu azan baru saya jawab. Ada teman muslim yang lain bisa jawab, silakan. Saya nunggu azan ini. Mungkin Bang Ardan, Bang Jeki mau masuk. Bang Dadang sudah bergabung. Bang Dadang, selamat siang Bang. Assalamualaikum. Bang Dadang. Bang Dadang. Bang Dadang. Biasa apa kok enggak? Jangan ini tidur beliau ya. Bang Dadang. Bang Dadang. Bang Dadang. Oh, beliau sholat kali ya. Bang Otawaras monitor, Bang Otawaras 2 device ya, Bang Otawaras monitor. Kalau bisa didengar, saya mau jawab di sini, bisa nggak? Ya didengar Bang, didengar. Silakan. Nggak noise ya. Agak berisik nih, Yang dimaksud surat Al-Jathiyah itu mentuhankan nafsunya, bukan yang seperti apa ini ya, Jack ini karetnya itu di rumah ada, cuma nggak bisa dimasak. aduh apa itu Mas? Anunya itu kan dompet ini nggak ada senggen. Aduh, mengganggu itu apa itu? Ini ya yang dimaksud dengan surat Al-Jathiyah, menuhankan hawa nafsu itu bukan perintah, tapi peringatan bagi orang yang seperti begini, dengan kehendaknya sendiri, ya kan, membuat patung untuk dijadikan, ini kan dengan hawa nafsunya sendiri.
Begitu. Membuat apa saja yang dituhankan selain Sang Maha Pencipta itu dengan hawa nafsunya sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat itu, saudara. Begitu. Bukan diperintah untuk menuhankan hawa nafsu. Itu peringatan bagi orang-orang yang mentuhankan hawa nafsunya, yang dengan keinginannya sendiri, nafsunya sendiri membuat patung, ya kan, apalagi segalalah yang dituhankan begitu. Itu peringatan. Makanya ada di dalam surat Yasin, wala tattabi'u syaitan inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Janganlah kamu mengikuti hawa setan, karena setan itu musuh yang nyata yang menjurumuskan manusia ke lembah-lembah yang tidak diinginkan. Begitu, saudara. Assalamualaikum. Ya, begini Pak ya. Ya, terima kasih ya penjelasannya. Saya Matius. Tadi kan saya bilang, saya tanya apa arti Tuhan menurut Quran? Gitu ya. Arti Tuhan adalah sesembahan. Ya, tempat pencipta langit dan bumi yang maha kuasa. Itu arti Tuhan. Nah, apakah arti Tuhan ini Allah kalian juga tahu definisinya arti Tuhan? Kenapa dia Allah ini mengatakan bahwa hawa nafsu itu Tuhan juga? Saya nggak menanyakan arti dari ayat itu. Saya juga tahu itu adalah sekelompok orang yang Ya, kalau sudah memahami dengan ayat itu. Cuma arti kata Tuhan. Kalau Kenapa sudah Allah memahami kalian? Kenapa Allah? Apakah Allah itu nggak tahu bahwa definisi Tuhan mencipta? Pencipta. Kenapa dia memakai diksi Tuhan di situ? Ya, berarti menurut Allah Tuhan itu bukan pencipta. Bisa yang lain, bisa hawa nafsu, bisa manusia, bisa batu, gitu kan? Berarti definisi Tuhan menurut kalian itu sebenarnya apa? Nah, ini larinya nanti kepada Edis TV. Ya, tadi kan ada siapa yang bernarasi tadi yang tentang filsafat tadi yang mengatakan Edis TV itu ngarang, ya. Makanya saya ini, Bang, makanya saya dengar dulu, saya mau jawab. Ya, jadi di sini kalau saya lihat arti Tuhan di sini adalah yang menghambakan diri, tempat menghambakan diri, tempat kita dikuasai. Itu arti Tuhan menurut menurut Al-Furqan ayat 43 ini sama Al-Jathiyah ayat 23 ini. Ada sekelompok orang yang mengabdikan dirinya atau yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Itu arti Tuhan. Abang tahu dengan ininya ayat itu. Ya. Asbabun nusulnya ada satu kelompok orang, ya kan? Satu kelompok orang yang ditinggalkan oleh ini lalu didatangi setelah Nabi Musa itu setelah ditinggal Nabi Musa 40 hari, begitu Nabi Musa datang dia sudah membentuk patung dari emas berbentuk sapi. Ya, ini ceritanya orang Harun dulu di Gunung Sinai. Iya, itu sudah kalau abang sudah tahu begitu. Ya. Itu Jadi yang saya tanyakan Pak bukan itu. Apa arti Tuhan menurut Allah atau menurut orang Islam? Kenapa kalian heran melihat kami mempertuhankan Yesus? Tahan dulu Bang, tahan dulu. Kita soal Yesus itu benar-benar pencipta atau tidak, itu nanti persoalan lain. Tapi kata Tuhan ini apa dulu menurut kalian? Kan kalian kan orang Muslim kan heran kenapa kalian mempertuhankan manusia, gitu kan? Manusia kok dipertuhankan gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan. Loh, kenapa Tuhan nggak bisa disematkan sama manusia? Allah kamu aja menyematkan sama hawa nafsu, Tuhan bisa kok. Ya tahan dulu Bang, tahan dulu. Kita ada ya, silakan ya. Bang Leoni buka mute-nya Bang. Bang Leoni. Bang Matius Islam Kristen Bang. Saya mau Arab, masuk Islam. Oh iya, bisa dijawab mungkin Bang. Saya Om Dalbo ke taman saya, Om Dalbo. Oh iya, mungkin Bang. Apa arti kata Tuhan menurut Islam? Silakan. Tuhan. Begini Bang. Itu dah Ustadz bilang itu dah Allah.
Dah Tuhan itu Allah, kalau dah Yesus manusia mati jadi mayat. Dah Yesus bukan Tuhan, manusia. Oke, saya jawab dulu ya. Saya jawab. Tunggu mute dulu, Bang. Abang tadi apa definisi Tuhan menurut Allah, ya kan? Jadi saya jawab dengan ininya Allah sendiri dalam Al-Quran, la ilaha illallah. La ilaha illallah, itulah yang definisi menurut Allah, Bang. Tidak ada Tuhan. Jadi kata Tuhan ini tidak patut disandangkan kepada selain Allah itu sendiri. Begitu, itu menurut Islam, Bang. Kalau abang Tuhan mau disandangkan dengan itu, dengan manusia, itu kan iman abang. Begitu, Bang. Bukan itu masalahnya, Bang. Kalau memang Abang tidak patut tadi disandangkan, bertanya kenapa menurut Allah Tuhan. menggunakan kata Tuhan di situ? Di dalam ayat itu peringatan bagi orang yang Bukan masalah itu arti kata Tuhan apa di situ gitu loh. Kenapa nggak dibilang pernahkah kau Muhammad melihat orang dikuasai oleh hawa nafsunya? Kenapa nggak begitu? Kenapa mempertuhankan? Nah itu kan maunya kamu, orang-orang macam kamu ya memang begitu. Enggak, Harus makanya ikut arti maunya Tuhan kamu. itu apa menurut kamu? Tapi kalau orang Islam ikut maunya Allah, kalau kata Allah AA, kalau kata Allah B, Kamu kan ini loh, begitu. kamu nggak ngerti apa pertanyaan ya, gitu ya. Bukan apa ini, Bang arti Kris. Tuhan sama kalian? Tapi kalau begini, apakah Kamu Yesus tadi menurut Tuhan, menurut Allah, arti Tuhan itu apa? Saya jelaskan. Ya, kenapa Allahmu menggunakan kata Tuhan untuk hawa nafsu? Bukan itu kata Tuhan begitu, itu yang orang-orang Kan itu, Al-Quran saya kan bilang. ayat 43 itu kan perkataan Tuhan itu. Dengar dulu, biar tidak jadi debat kucir. Dengarkan dulu, baru kamu sanggah, ngerti? Itu ayat peringatan orang-orang yang mempertuhankan nafsunya, seperti ya, dengan membuat sesuatu, ikut hawa nafsunya membuat Tuhan dengan membuat dia bikin patung, bikin segala lah yang mau dituhankan. Oh, ini nggak ngerti kau apa arti dibalik. Saya nggak mempertanyakan orang-orang dulu itu mempertuhankan gitu loh. Ya udah jelas kalau dari orang dulu itu kata Tuhan menurut orang Israel bisa patung itu juga Tuhan. Tapi setuju nggak kau kalian patung itu Tuhan? Bisa dikatakan Tuhan itu? Itu kan yang Bang Kris. Enggak, sekarang kamu setuju nggak bahwa patung itu bisa jadi Tuhan? Ya tidak lah. Loh, kenapa orang kan orang Israel kan mempertuhankan patung dulu. Lah itu orang Israel, Nah, itu Bang. ayat Jangan itu samain dengan Islam. makanya arti kata Tuhan apa? Kenapa Allah mau menggunakan kata Tuhan di situ? Itu soal masalah Tuhan yang benar itu manusia Allah atau sapi, itu lain halnya. Tuhan yang benar baru yang mana? Tapi kalau kata Tuhan itu bisa disematkan kemana aja. Tapi Tuhan yang benar itu siapa? Harus yang bagaimana? Harus yang mencipta. Paham nggak kau bedanya? Tuhan itu yang tinggi. Kalau kamu mau tinggi Allah, Tuhan. Tuhan yang benar itu baru dia pencipta yang ini. Tapi kalau Tuhan Ini bisa dari diprediksi, makanya si Edis TV bilang Tuhan itu kalian mempertuhankan Muhammad. Kenapa? Masuk akal karena kalian menghambakan diri kepada Muhammad. Sama dengan orang-orang itu memperhambakan kepada hawa Inilah nafsunya. framing kamu, berarti kamu muridnya Edis kamu ini, tidak laku di sini. Benar, iyalah itu yang Tendang aja Bang, nggak ada ilmunya ini. Loh. Nggak ada edukasi, Tendang kamu aja. setelah diterangkan. Artinya tanya kalian. Tapi kalau aku bilang siapa Tuhan yang benar, baru Tuhan yang benar adalah yang mencipta. Lah, Abang nanya itu hanya definisi Tuhan menurut Islam. Tapi kalau apa arti Tuhan, apa arti Tuhan menurut kau baru gitu loh. Ini kalian nggak ngerti arti Tuhan yang benar sama kata Tuhan. Lah kamu itu kan muridnya Edis, jadi mau-maunya kan. Saya ini non netral. Nggak ada satu yang bisa Tuhan beda. Ketawa-ketawa itu. Ketika orang mau menjelaskan, Edis itu nggak mau, hanya ketawa-ketawanya yang dipamerkan. Lah iya. Begitu. Pantesan. Jadi Tuhan, menurut Tuhan beda. Al-Qasyah Ketika ini saya sudah menerangkan semuanya, Ya, aku tanya kamu ya. masih nggak masuk-masuk, saya nggak mengganggu
Nggak Kamu gangguin aneh, yang kamu. ditanya Kamu apa, yang kamu terangkan arti ayat itu. Saya nggak mau, saya tahu ceritanya itu. Bahkan Ya Om lebih Pris jelas podo, saya ceritanya. saja mengerti. Bang Cuma aku kepada Om bilang, Pris cuma kita itu. apa sih arti Tuhan menurut kalian? Islam Ya, Tuhan ini, itu dia Islam bilang ini Tuhan. tidak menurut hawa nafsu dengan keinginan manusia. Tuhan itu esensi apa jabatan menurut kalian? Dengar dulu. Coba aku dengar tanya dulu. dulu. Tuhan itu esensi atau jabatan? Kamu ini sama seperti Edis aja. Kalau orang mau menerangkan kamu Ya nyerocos silakan. aja. Iya. Enggak, nyolot pertanyaanku aja. gini aja. Begitu. Tuhan itu hakikat atau jabatan? Dengar dulu. Ya, silakan. Dengar dulu kamu. Di dalam ini, di dalam Islam itu tidak mengikuti keinginannya orang Islam sendiri, tetapi ditunjukkan oleh Allah tidak ada Tuhan, berarti sudah selesai sudah. La ilaha illallah. Itu kalimatnya. Iya benar, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Allah hakikatnya itu adalah Tuhan, itu Tuhan. Allah Karena sendiri. Allah itu yang Kalau yang mencipta dikatakan gitu. Tuhan pada hakikatnya Allah yang mempunyai nama Allah, siapa itu? Yang maha suci. Loh sekarang Yang maha mendengar. dewanya orang Bali Tuhan apa enggak itu? Terserah dia kalau dia mau Ya kan menganggap dia Tuhan. mempertuhankan itu. Nah, Ya, itu itu yang kan dimaksud masih surat bisa ayat Iya, yang kepercayaan, makanya Bang. Tuhan itu Aduh. adalah arti Tuhan itu apa menurut kalian? Bang, Gitu loh. Bang, saya sudah menerangkan cukup luas. Perkara kamu mau menuhankan siapa itu terserah. Tapi kalau kau bilang Ngerti? begini, apakah Yesus itu Tuhan yang benar yang mencipta baru? Begini, Bang. Tapi kalau apa namanya kata Tuhan itu semua, keris itu juga bisa Tuhan, pohon beringin juga bisa Tuhan, Ka'bah juga bisa Tuhan. Tak bisa, ada pohon tak boleh bilang Tuhan. Bang, Loh, Yesus kalau ada itu orang menghambakan batu gimana? Dia itu aja sekarang Iya, tapi itu Muslim ada bukan orang menghambakan yang ini ndak edukasi ciptaan ini. Tuhan. Ya, edisi Ya, ini. di Mau Al-Jatsiyah menyamakan itu, di Al-Jatsiyah di surah menyamakan Al-Furqan Tuhan ayat dengan 43. Dengar dulu. menyamakan Tuhan Di dengan Al-Furqan ayat 43 di situ kamu ngerti apa tentang ayat Al-Quran itu? Kayak pintar aja ini orang. Saya mute dulu ya. Jadi nih, Bang Kris, mute yang lain dulu Bang Kris. Bang Kris, kalau Islam sudah jelas Bang. Posisi Tuhan itu apa? Dalam surat Al-14 kan jelas Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi salata li zikri. Jadi jelas di sini Bang. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Jadi menurut Islam. Ya, kalau tiada Tuhan selain aku, berarti kenapa Allah menuduh orang di surah Al-Jatsiyah itu ada hawa nafsu Tuhan. Tunggu, sabar dulu Bang. Saya belum selesai jelaskan. Abang potong. Jadi menurut Al-14 Allah mengakui dirinya kalau dia adalah Tuhan. Maka sembahlah dia. Kan Iya. begitu. Jadi Tuhan menurut Islam adalah sesembahan, dan siapa nama sesembahan itu, siapa propertinya adalah Allah. Jadi selesai. Yang Abang baca tadi itu ya ayat yang menyinggung di mana orang menuhankan hawa nafsu. Iya, Jadi, tapi tidak katanya kena, Bang. tapi Jadi di arti situ Tuhan buat kami, tapi tahan dulu, Bang. Allah kamu setuju bahwa Tuhan Tahan itu dulu, juga aduh, hawa saya nafsu bicara. itu juga Nggak bisa kita bicara Tuhan. ini, Bang. Loh. Maaf, saya tidak bisa saya turunkan ya, tidak bisa kita bicara. Buang aja. Kita enggak, dia bicara terus. Iya. Jiplaan Bagaimana si mau ada Edis itu. edukasi? Nggak, Kita bicara, tahan dulu nggak Bang. Kita bodoh bicara, Om, kita bodoh kan dia jelas itu tadi. Om Pris bodoh. Kan jelas sekali, saya sudah ulang tadi. Tahap 14 Nggak itu, tidak mengerti. adalah pengakuan. Ya, tahan dulu Bang. Dalam tahap 14 saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'buduni waqim zikri. Begitu. Jadi di sini Tuhan mengakui sungguh aku ini adalah Allah, kan begitu. Tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Jadi Tuhan posisi di sini pengertiannya adalah sesembahan yang bernama Allah. Selesai. Dia bawa ayat tadi itu ayat peringatan, bukan ayat pengakuan. Itu yang masalah. Nah, disinilah kita perlu belajar ya, tonggak-tonggak ilmu pengetahuan. Ketika dia coba memutarbalikkan fakta, kita jawab. Nah, dengan kerangka berpikir yang benar, kan begitu. Dengan cara berpikir yang benar. Dalam ayat ini dijelaskan
bahwa kita harus mengakui Tuhan kita, sesembahan kita yang bernama Allah. Jadi Tuhan posisinya sesembahan. Nah, sementara ayat yang dia bawa tadi itu bukan ayat pengakuan, ayat peringatan kepada orang-orang yang menuhankan hawa nafsu. Jadi secara gramatikal saja, letterlek, dia tidak paham itu. Kan begitu, dia tidak paham itu, dia tidak bisa bedakan mana pengakuan dari Tuhan yang disembah, mana peringatan untuk orang-orang yang menuhankan satu sisi atau sisi yang lain. Kan begitu saja sebenarnya. Tapi kita bicara, saya mau jelaskan, dia bicara juga bagaimana kita bisa bicara. Kan begitu. Iya. Jadi tolong teman-teman ya, teman-teman yang naik itu tolong ketika orang bicara jangan dipotong dulu Bang. Karena tidak ada edukasi ya. Nah kita coba naikkan ya. Bang Excel ini Kristen ya. Tolong jangan dipotong dulu Bang. Ya. Bang Excel, selamat siang Bang. Ya, selamat siang. Kenapa Bang. kalian turunin? Bagaimana tidak diturunkan Bang? Kita bicara, dia bicara. Makanya di timer aja. 1 menit, 1 menit. Timer, saya ini host loh. Saya host ini, saya yang punya. Iya, maksudnya biar berganti-gantian bicaranya 1 menit, 1 menit gitu. Saya kan bilang kalau saya belum kasih Anda kesempatan bicara, jangan bicara. Karena saya menghitung waktu di sini. Iya, karena bicara, Bang, Nggak bisa karena kita Bang diskusi Kris, kalau saya bicara, Anda bicara. iya, karena Bang Kris kan bertanya, jadi Bang Goto saatnya menjawab, tapi saat Bang Goto menjawab, Bang Krisnya juga nyolot. Nah, gimana? Kan gitu Bang. Ya itu karena nggak di timer. Coba kalau di timer kan aman, adil jadinya. Kalau adil, kalau kan punya agama sebenarnya kan kalian ini membohongi Bibelnya sendiri. Sudah jelas agama kan mengajarkan keadilan kan. Dengar dulu kamu. Betul Bang. Kamu sanggah. Betul ya. Nah kalau sistem kalian seperti ini udah nggak adil namanya. Udah lari dari ajaran agama. Udah lari dari ajaran agama gitu. Sudah jelas di kitabnya kamu itu jangan ada ilah di hadapanku. Terus di dalam bilangan 23 ayat 19 sudah jelas bahwa Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Tahan dulu Bang. Itu kan sama. Jadi tahan dulu Bang Amir. Iya di kitab. Iya makanya nggak ada lagi Allah SWT buat kami, nggak ada lagi Allah SWT karena kitab kami sudah mencatat tidak ada lagi Allah SWT, Allah yang lahir abad ke-7. Abad Tahan Bang, tahan dulu Bang, tahan dulu Bang ya, tahan dulu. Jadi, makanya kami nggak percaya lagi Allah SWT. Karena dialektika yang muncul abad ke-7. Turunin Mas. Bang Excel. Turunin ini nggak bisa nafsu itu sudah Mas, nggak bisa turunin. Ya turunin, nggak bisa diskusi. Bulan puasa nanti buat emosi saya cuma. Makanya kalian harus adil jadi orang, harus adil. Adil pala lu, turunin Bang. Adil bagaimana caranya adil ya? Timer 1 menit 1 menit. Timer 1 menit 1 menit. Anda potong-potong. Iya makanya kalau enggak 30 detik dah. Komal Bang, jangan atur komal saya. Ya kalau kayak gitu nggak bakalan room ini nggak bakalan aman. Room ini akan jadi rusuh. Kalau yang ngerti diskusi dia udah tahu Bang. Pada saat orang ngomong dia dengerin. Pada saat dia dengerin orang ngomong. Nah itu orang yang bisa diskusi gitu. Nggak perlu di timer kalau yang udah ngerti. Ya, tadi dia bicara Bang, saya tidak potong-potong. Saya menjelaskan belum 30 detik, saya hitung waktu, ada waktu saya di sini. Saya belum 30 detik udah dipotong. Gimana ceritanya tuh? Jadi jangan dulu dipotong Bang. Karena di detik yang benar, ketika narasumber sedang menarasikan ya jawabannya dari pertanyaan Anda, jangan dipotong dulu. Nanti selesai baru Anda sanggah. Nanti saya kasih kesempatan kan begitu. Supaya tidak debat kusir kan begitu. Bang Amir ketombak ya, Bang Amir ketombak ya naik Bang. Jadi agak kepental mungkin ketombak atau Bang Amir ganti akun ya. Jadi kira-kira seperti teman-temannya. Tolong hargai ranah di kita ya. Kita ini ada ranah ranah debat, hargai itu ya, hargai room. Ketika seorang berbicara tolong jangan dipotong dulu supaya kita ada edukasi. Nah, karena kita di sini semua sama-sama belajar ya.
Bang Amir, Bang Boto, Bang Otawar sama-sama belajar, Bang Juma, kita semua sama-sama belajar Bang. Itu karena ilmu itu tidak ada batasnya Bang. Ya, jadi tolong jangan dipotong-potong supaya ada edukasi teman di bawah ya. Ya jangan terkesan seperti debat kusir. Ya sebentar lanjut siapa dulu Bang Mulyono, selamat siang Bang. Bang Mulyono, selamat siang. Bang Mulyono, selamat siang. Bang Mulyono, selamat siang Bang. Bang Mulyono, selamat Bang, saya turunkan saya jawab ya. Tuh, parah nih. Yang lain teman-teman Kristen silakan naik Bang. Silakan naik kalau mau apa? Berdebat silakan. Silakan naik yang di bawah ya. Silakan Bang, bantu tap layarnya yang di bawah ya. Bantu ya, ini ada apa ini akun Kristen ya. Selamat siang. Selamat siang, salam. Bang Kristen. Selamat siang Bang. Iya, selamat siang Bang. Ya betul, Kristen Bang ya. Siap. Ya Bang, itu ada tema di atas Bang. Abang mau diskusi sesuai tema atau mungkin mau ke tema lain silakan Bang. Aduh, saya ndak usah pembahasan kalau Tritunggal, soalnya saya ndak percaya Tritunggal itu Bang. Oh ya, berarti abang bukan pembahas apa, bukan bukan Tritunggal ya. Berarti pertanyaan di atas, benarkah Tuhan itu Tritunggal? Berarti abang menjawabnya tidak ya? Karena abang tidak percaya Tritunggal kan, poinnya di situ Bang. Iya. Berarti abang ini dari Iya, Bang. mana Bang? Rata-rata Kristen yang naik di Komalsa ini rata-rata berpaham Tritunggal Bang. Oh ya, kalau saya tidak sih, saya pokoknya segala sesuatu yang menyangkut Tuhan itu esa gitu ya. Jadi udahlah, kalau begitu saya permisi dulu ya. Jadi lama kalau bahas Bang, nih. kita rubah temanya aja. Enggak Bang, Kita di rubah sini temanya di saja, sini Bang. Kita rubah dulu. Di sini aja, Kita nanti rubah kalau temanya. terhitung Bang, bisa di kantor Bang. Kita Saya diskusi aja Bang. Kalau sudah Sambil esa, belajar Bang. Maksud saya, Saya mau nanya Bang, Abang tunggu, sabar dulu. siap. Abang Kristen apa ini Bang? Abang Kristen apa ini? Protestan, Katolik Bang, yang diakui negara Bang? Nah itulah saya terlahir Pantekosta. Kemudian dalam lintas agama saya belajar. Saya ndak tahu saya di mana nih. Pokoknya saya mana firman Tuhan yang tidak bertentangan dengan hakikat ketuhanan. Ya saya terima itu. Jadi kalau Trinitas udah keluar itu. Karena dalam paham agama Samawi, monoteisme Yahudi ini dengan Islam masih tetap Tuhan itu esa ya. Tapi kalau Tritunggal ini kita bahas 3 dalam 1 itu sudah menurut saya udah berisiko gitu. Bukan saya menjudge mereka salah, tapi capek untuk mengikutinya. Lebih baik saya cari aman bahwa Tuhan itu esa gitu aja lah Bang. Oh gitu. Berarti menurut Mantap, Bang Bang. Kristen ini Yesus dengan Papa berbeda Bang ya? Tidak sama ya? Abang begini ya. Kegenapan dari hukum Taurat dan kitab para nabi itu ada dalam Ulangan, terus pertemuan Nabi Musa dengan Tuhan di Gunung Sinai, kemudian apa yang dikatakan Yesus. Semuanya tersimpul begini Bang. Ketika orang bertanya kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang paling utama dan terutama? Sekali lagi ya Bang ya, yang terutama dan utama dalam agama kita. Terutama dan utama. Jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Takutlah kepada Tuhan Allahmu. Nah, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Disinilah tergantung segala kegenapan hukum Taurat dan kitab para nabi. Selesai Bang, itu aja. Wah, itu syahadat sudah Bang. Tahan dulu Bang. Tahan dulu teman Kristen. Itu syahadatnya Kristen Nabi tadi, Isa apa, sudah Bang? kalau begitu. Mantap Bang, mantap Bang. Iya. Mantap Bang. Tahan dulu Bang Amir. Ada teman kita Kristen di atas Bang Hendra. Selamat siang Bang. Bang Hendra. Selamat siang, gabung. Iya Bang. Abang Kristen ya? Ya, Kristen betul. Ya. Abang pakai teori Tritunggal atau tidak Bang? Ya, saya Tritunggal. Putra Iya.
Ya, ini teman Kristen kita di bawah ini akun Kristen, dia tidak percaya Tritunggal, Bang. Nah, Abang percaya Tritunggal, Bang. Nggak apa-apa itu Silakan kan coba Abang keyakinan jelaskan, dia. Bang. Nggak apa-apa itu kan keyakinan dia. Kalau dia nggak percaya, kita nggak bisa memaksakan. Iya, iya. Jadi abang-abangku semua, tadi saya katakan, saya tidak suka ambil risiko capek. Kalau Bang Hendra tetap percaya Tritunggal, itu dalam pandangan dia, makanya saya katakan saya tidak menjustik mereka karena pemahaman dia, ya pemahaman dia. Beda ilmu, beda pula perjalanan kita, sehingga kita punya prinsip masing-masing. Yang jelas, agama yang benar ialah itu yang saya coba ya Bang, saya coba cari luasannya. Agama yang benar itu ternyata tidak diidentikan dengan agama apapun, tetapi diterangkan tentang perjalanan spiritual seseorang dalam pencaharian yang melibatkan rasa, emosional. Jadi rinciannya sulit, ya pasti berbeda lah Bang, saya sama Bang Hendra. Tapi saya tidak punya ilmu untuk menjustik bahwa mereka salah. Saya cuma tidak mau ambil risiko. Karena sejak sebermula Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak, Yakub, kepada Musa, kepada Isa dan kepada Muhammad yang diyakini orang Islam sebagai penutup nabi. Itu Tuhan itu esa. Jadi saya minta maaf ya, saya jalan di situ saja. Saya tidak tengok ke kiri ke kanan. Gitu Bang. Iya betul. Silakan Bang Hendra. Mungkin Bang Hendra bisa menjelaskan. Bisa menjelaskan teori Tritunggal seperti apa? Kalau saya menjelaskan Tritunggal kepada teman saya ini, nanti akan terjadi perdebatan. Itu sudah pasti. Oke, saya tanggapi sedikit lagi. Betul Bang Hendra, seperti Anda juga yang muslim ya. Ketika Anda bertanya padahal Anda tahu jawabannya gitu. Jadi ketika dijawab Anda langsung bantah. Nah, sekarang pertanyaannya, yang bantah itu syukur-syukur kalau Anda sampaikan dengan baik, maka dia akan terima, oh iya benar ya. Tapi kalau Anda memasukkan unsur emosi, nah kita manusia kan, akhirnya dia memandang Anda sebagai musuh. Jadi di pihak Islam, saya mohon sampaikanlah hikmat itu dengan baik sesuai dengan panduan Islam, supaya tujuan Anda untuk mempertahankan ajaran Yesus yang sebenar-benarnya itu dipahami dengan uraian dan ulasan yang penuh hikmat gitu, ndak hujat-hujat. Nah itu tujuan tidak tercapai. Itu saya tahu bahwa kalian berjuang untuk membenarkan ajaran sebenarnya dari Yesus dalam pandangan kalian. Saya pun punya prinsip yang sama, tetapi ketika agama lu harus jadi seperti gue ini harus punya kemampuan tinggi dan harus jangan cuman sekedar tahu, dia harus penuh etika untuk memenangkan pertarungan pembenaran. Begitu loh Bang, itu usulan saya. Silakan. Iya. Jadi sabar dulu Bang Hendra, mungkin Bang supaya diskusinya maju, mungkin Bang Hendra bisa menjelaskan sebenarnya paham Tritunggal itu seperti apa. Silakan Bang Hendra, supaya kita ada edukasi Bang. Gimana Bang? Menjelaskan Bang? Abang bisa menjelaskan paham Tritunggal itu sebenarnya seperti apa? Menurut Abang, silakan. Menurut paham Tritunggal? Menurut Abang seperti apa Bang? Ya kalau kami Tritunggal itu jawabannya begini, Allah adalah satu, tapi hadir dalam 3 tempat. Cek. Iya, putus-putus Bang. Ya putus-putus ya. Gini Bang, kalau kami pemahaman kami tentang Tritunggal itu Allah adalah satu, tetapi hadir dalam 3 pribadi, yaitu Allah, Putra dan Roh Kudus. Saya nggak tahu dengan dengan keyakinan teman saya ini, saya mungkin bisa dijelaskan gimana. Enggak, pribadi satu hakikat gitu. Ya betul, Allah satu, tapi bisa hadir dalam 3 pribadi, yaitu Allah, Putra sebagai Yesus Kristus, dan Roh Kudus sebagai kebenaran. Oh ya, bagaimana Bang Kristen? Betul itu Bang, Bapa, Putra, Roh Kudus bagaimana itu? 3 pribadi satu hakikat. Silakan. Nah itulah abang saudaraku Bang Hendra ya. Itu iman Anda, hanya Anda yang memahami itu dengan baik. Kalau dalam pandangan saya sih, kita berbeda pemahaman. Kenapa beda pemahaman? Karena
pengetahuan ya, pengetahuan kita juga beda, bumi yang kita pijat beda. Jadi kalau saya lebih suka mengambil intisari dari ajaran Yesus, dan itu kalau ajaran Yesus itu saya berani simpulkan bahwa hukum yang terutama dan utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah sekarang Pak Hendra, saya setuju. Untuk kalian yang teman-teman saudara yang muslim, saya setuju ketika Anda menanyakan siapa Tuhannya orang Kristen, pasti dia menjawab Tuhan itu Esa, karena itu pokok maupun dasar daripada landasan ajaran Yesus. Nah sekarang dimasukkan kata Tritunggal. Orang Tritunggal mungkin memahami bahwa Yesus dalam Allah Sang Pencipta itu dalam tiga esensi, tapi tetap satu. Nah saya tandaskan kembali itu iman mereka gitu. Jadi saya tidak memahami itu, saya memahami. Kalau dikatakan menolak ya, makanya saya tidak menjustik mereka salah, karena apapun mereka, Tuhan itu Esa, cuma dibawa ke dalam tiga makna ya, tiga makna bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu saya belum terlalu punya ilmunya, makanya saya tidak suka membahas itu, karena saya lebih cari aman bahwa Tuhan itu Esa. Begitu saudara-saudaraku. Ya, izin saya masuk menengahi ya. Bukan ini ya, saya nggak ke kanan, nggak ke kiri antara Bang Hendra sama Mas Kris ini ya. Ketika Mas Kris sudah menyampaikan intisari daripada ajaran Yesus tadi, akhirnya kami jadi mengerti. Jadi tidak perlu saya bentrok sama si Mas Kris ini. Ketika saya bentrok dengan apa yang disampaikan oleh Mas Kris ini, sama dengan saya bentrok dengan umatnya Nabi Isa alaihi salam. Ini tidak dibenarkan sudah. Begitu. Tapi kalau sudah begini, sudah tidak ada ini, karena pas Mas Kristen ini mendudukkan sejatinya apa intisari ajarannya daripada Yesus. Nah ini kawan yang dimaksud orang Islam begini. Tidak perlu saya, tidak perlu ditanyakan. Ketika ditanyakan sama, siapa Tuhannya kamu? Ya Allah, Sang Pencipta yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta langit dan bumi, yang menguasai segalanya. Siapa nabinya? Dudukkan Nabi Isa, Yesus yang diutusnya. Tanpa tidak ada, sudah begini, sudah selesai, sudah hatam ini namanya. Begitu, terima kasih. Lanjut Bang. Ya Bang Amir, kita ke Bang Hendra. Bang Hendra, tadi Bang Kris itu membawa Markus 12:29 ya, Zema Israel Adonai Elohino Adonai Ahad ya Bang Kris ya. Dengarlah orang Israel ya, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Yesus. Bagaimana tanggapan Bang Kris ini? Karena beliau menolak teori Tritunggal Bang dengan membawa saya 12:29. Ini pemahaman saya ya tentang tentang Markus tadi. Di situ kan kalau nggak salah Yesus kan ditanya oleh orang Yahudi, ya kan? Betul kan ceritanya begitu ya? Putus-putus suaranya Bang Hens, suaranya kurang terlalu jelas. Iya, hujan di sini, Bang. Atau aku turun dulu ya, baru naik lagi ya. Siap abangku, siap saudaraku, siap. Suaranya memang nggak bagus, kedengaran. Putus-putus Bang. Iya, putus. Jadi saya ke Bang Kris dulu. Bang Kris, menurut Bang Kris ajaran yang Alkitabiah itu, menurut ajaran Isa, memang betul Tuhan itu Esa ya? Betul ya Bang? Aduh abang, ketika kita bicara tentang Yesus, janganlah kita terpengaruh dengan pendapat. Umpamanya pendapat sang pendeta, dia membawa ilustrasi bahwa Tuhan dalam tiga makna tapi tetap Esa gitu. Katakan saja kepadanya, itu pendapat Anda. Kalau dia tunjangan dengan dalil, nah di situ kita lihat dalilnya. Kalau dia angkat dalil andalan Yohanes 1, 2, 3, 4 itu firman menjadi manusia, itu sederhana Bang jawabannya. Kalau untuk saya itu sederhana. Kenapa? Karena ketika firman menjadi manusia,
Ini dalam konteks kita bicara Sang Ilahi, Sang Maha Besar Tuhan, Sang Maha Cinta, gitu, Sang Maha Tunggal. Jadi Sang Tuhan ketika dalam penciptaannya, dia selalu menggunakan firman-Nya, ucapannya, kalimatnya. Kalau kita manusia untuk menciptakan sesuatu dengan tangan kan, kita kalau tukang kayu kita bisa ukur, gergaji, potong, sekap, jadi lemari. Itu penciptaan kita manusia makhluk. Tapi kalau Sang Khalik ketika dia menciptakan, cukup dengan firman-Nya. Firman menjadi manusia, jadilah maka jadi. Mengandunglah engkau Maryam, maka jadi. Gitu aja, firman menjadi manusia, apa saja yang dia firmankan jadi maka jadilah. Bukan berarti firman itu menjadi Allah atau ucapan itu adalah Allah menjadi manusia. Nah, itu kan tidak masuk ke logika. Jangan kepanjangan kita memahami itu. Sederhana, firman menjadi manusia, kun fayakun, kata bahasa Islam. Luar biasa kan? Jadi maka jadilah. Tapi kalau mereka memaksakan itu, saya mau tanya kepada Anda sekalian, punya kemampuan apa Anda untuk mendatangkan hidayah kepada kita semua? Cuma sebuah penyampaian. Penyampaian juga harus dengan hikmat supaya bisa diterima. Tapi untuk mendapatkan hidayah susah, Bang. Itu dari langit kan. Gitu, Bang. Itu mungkin sedikit. Silakan kalau ada tambahan. Betul Mas Kristen. Saya follow Mas Kristen, follow ya. Ya, kita follow ya. Yang di bawah tap-tap layar ya, yang di bawah tap-tap layar. Siapa ini? Siapa tadi yang baru naik ini? Silakan. Ya, di Sangga itu Bang Kris, silakan. Kalau bilang bohong ya, gini ya saudaraku ya. Sekali lagi, tolong terima dengan telinga dan akal yang baik. Kalau kita masuk perusahaan atau di mana-mana begitu banyak aturan, tapi ada aturan yang paling pokok. Nah, kenapa kita harus mengindahkan hati kita dari pikiran? Yesus mengatakan hukum yang terutama. Nah, dengarlah, Tuhan itu Esa, oke. Kalau Anda bilang itu, aduh itu kurang kuat, kita kembali lagi di dalam Yohanes juga. Inilah hidup yang kekal. Itu ucap Yesus loh. Yaitu mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Nggak lagi diyakini dengan dibatalkan lagi ya dengan 1 Yohanes. Firman menjadi manusia. Oke, pada puncaknya Yesus bilang, aku akan duduk di sebelah kanan Bapa. Apalagi yang akan kalian angkat dalil? Oh, kanan katanya makna kekuasaan. Mana di dalam Injil dikatakan itu kanan makna kekuasaan? Oh, itu dalam teks Ibrani aslinya. Datangkan buku Ibrani asli, kalahkan itu Bible dalam bahasa Indonesia lain itu, supaya yang Kristen kita imani itu. Tapi yang sekarang yang kita bacakan, aku duduk di kanan Bapa, hurufianya kanan-kanan. Aku siapa? Bapak siapa? Nggak lagi, waduh itu makna kekuasaan. Tidak terbantah itu. Ya, ini dalil, mana dalilnya? Tidak. Oke, saya majukan lagi satu ayat. Maka Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus kan kita benarkan roh dari Tuhan. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Apalagi yang akan kau bantah? Kau mau kembali dengan 1-2 ayatnya Injil yang mengalahkan begitu banyaknya pengakuan Yesus. Contohnya dalam Yohanes 20:17 kata Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Apalagi yang akan kalian dustakan? Nah, disinilah saya mengajak kalian untuk berteduh dalam imanmu, mohon petunjuk Tuhan, membukakan mata hatimu, mata lahirmu, agar mampu memahami firman itu dengan baik. Jangan 1-2 ayat mengalahkan puluhan ayat. Gitu, itu maksud saya loh. Silakan. Ya, ada yang bertanya di bawah, Bang Kris. Bang Kris, ada yang bertanya di bawah. Bang Kris percaya tidak Yesus disalib? Silakan, Bang. Oke. Saya jawab tidak mewakili siapapun. Walaupun saya orang Kristen, saya tidak mengklaim saya menjawab dalam konteks Kristen. Saya menjawab sesuai kemampuan dan perjalanan ilmu saya, atau ini pribadi saya. Tentang penyaliban ya.
semula beberapa tahun yang lalu saya mengatakan saya percaya bahwa Yesus disalib. Karena apa? Karena penulisan Injil itu ditulis oleh orang-orang yang kurang lebih ada bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Mereka kategori murid juga ada gitu, mereka berjalan makan hidup sampai ke tiang salib itu, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Nah, kita lihat kesaksian Quran atau Sunnah setelah 570 tahun kemudian keberadaan Injil dan Quran itu, datang sanggahan, bukan Isa yang disalib gitu. Oke, yang saya katakan berapa tahun yang lalu saya lebih suka memegang saksi mata. Hukum akal mengatakan saya lebih percaya kepada saksi mata daripada penulisan yang sudah 570 tahun. Berapa generasi itu yang gitu. Tetapi demikian canggihnya ilmu dan pengetahuan saat ini membuka tabir sedikit demi sedikit. Terus kemudian saya menanyakan ke kiri ke kanan, membaca, mencari, saya googling, saya ke chat GPT gitu. Di sini saya tidak berani mengatakan Isa tidak tersalib, tapi data-data itu kuat. Contoh sederhana di penulisan Taurat, Injil, Matius, Markus, Lukas, Yahya, tolong pelajari jam-jam Yesus disalib itu, gitu. Saya pernah dibawa dengan angka, betul sekali. Saat penyaliban, kalau kita teliti di 4 Injil ini, ada yang rancu bahwa ternyata saat penyaliban dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada beberapa kitab di antara keempatnya itu yang mengatakan Yesus tidak berada di situ, dia bersama dengan murid-muridnya. Cuman saya mohon maaf, saya tidak sempat mencatatnya. Kalau dipaksakan saya bisa turun cari gitu. Ya, jadi itulah kembali kita bahwa tentang penyaliban. Kalau saat ini dengan bukti-bukti yang saya cari, saya setuju bahwa Yesus tidak disalibkan karena bukti-bukti sejarah membuktikan itu. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa Kristen itu salah. Begitu Bang, karena saya bicara dalam konteks pribadi, dalam pengetahuan saya yang mungkin kurang terlalu tinggi. Demikian Bang. Oke, tunggu, kita naikkan dulu teman Kristen ya, minta konfirmasinya karena Bang Kris sudah menjawab itu bahwa Tuhan itu Esa dan Yesus tidak disalib ya. Betul Bang Kris ya? Betul ya? Iya. Oke, kita naikkan dulu Bang ya. Kita naikkan teman Kristen dulu, minta konfirnya ya. Sebentar Bang, tentang penyaliban saya bilang saya harus turun cari dulu bukti yang saya angkat tadi di beberapa kitab. Tapi sekali lagi silakan aja. Tapi kalau saya ditanya pribadi ya saya tidak punya dalil kuat. Saya cuma mengatakan demikian. Begitu saja. Oke. Kita kembali ke Bang Hendra. Bang Kris selalu ke sini ya. Ya, sabar dulu Bang Hendra setuju. Halo. Ya. Tadi Bang Kris menyatakan bahwa dia belum dia mengikuti realita yang terjadi bahwa sekarang ini kan sudah zaman teknologi ya. Menurut bukti yang ada, menurut beliau ini Yesus tidak disalib. Silakan Bang Hendra. Mau dibantah silakan. Ya, saya begini, saya simak dari bawah tadi apa yang dikatakan oleh Mas